Shalom saudara-saudara semua, selamat malam. Kita hari ini bersama-sama berkumpul untuk ibadah bersama Benny Yonatan. Saya berharap saudara-saudara semua sehat senantiasa dan selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita angkat satu pujian bersamamu Bapa. Sendiri
buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang senantiasa menjamah hati, menjamah pikiran kami, mempersiapkan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan urapan yang baru, sehingga setiap firman yang keluar dari mulutnya boleh menjadi rema yang memberkati kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, para pendengar, ya, yang ada di rumah melalui media sosial, video live streaming ini, kita semakin berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, ya, kita akan semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, ya, untuk memasuki bulan Juni ini. Ya, biarlah kita selalu tetap melekat, tetap selalu mengandalkan Tuhan, ya, di dalam segala aspek kehidupan kita, ya, untuk kita tetap bertekun, bertahan di dalam suatu pengiringan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa aja sampai detik ini semua atas anugerah Tuhan, atas pemeliharaan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sore hari ini saya akan membagikan sebagian firman Tuhan yang terdapat di Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ya. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-6. Alkitab mencatat di situ, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Puji nama Tuhan. Ya, hari-hari ini kita dihadapkan dengan masa-masa yang sulit, COVID-19. Bahkan pemerintah sudah akan menggunakan prosedur untuk new normal, babak yang baru, hari yang baru dimulai. Ya, kita akan beraktivitas kembali. Ya, setelah sekian lama kita sudah lockdown, PSBB, kegiatan apapun yang pemerintah lakukan dalam kehidupan kita sudah jalani dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini pendirian kita pada Tuhan bagaimana, untuk kita melihat sikap hati kita hari-hari ini, bagaimana kehidupan kita untuk mengikut Tuhan. Apakah kita hari-hari ini mengalami suatu yang namanya kekecewaan atau kepahitan atau sakit hati, ya? Tapi puji nama Tuhan, sampai detik ini, hari ini kita ditetapkan untuk menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Kita dipelihara Tuhan, kita dipimpin, disertai, ya, diberkati sampai hari ini. Ya, kita sampai ada hari ini ada itu karena oleh kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Di Matius 11 ayat yang ke-6 ini, arti kata mengiringi adalah beriringan dan berjajar. Ya, sebelum saya masuk lebih dalam lagi, tema untuk hari ini, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Puji nama Tuhan. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Ya, saya pernah terberkati mendengar lagu pujian, lagu lama. Lagunya berbunyi demikian: tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan serta Dia, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita mengiring Tuhan sampai detik ini
Apakah kita mengiring Tuhan dengan kelemasan ya, mengiring Tuhan dengan aras-arasan, mengiring Tuhan dengan ya kecewa ya. Hari-hari ini semakin mencekam ya, hari-hari ini semakin kita itu diperhadapkan dengan masa-masa sulit ya. Yang mungkin kita kecewa dengan pekerjaan kita, mungkin kita kecewa dengan pelayanan kita, ibadah kita pun sering kita juga akan pernah kecewa. Rumah tangga pun juga akan kecewa juga. Tetapi bagaimana kita tak pernah kecewa untuk mengiring Tuhan ya. Puji nama Tuhan ya. Kecewa ini bisa diartikatakan tidak puas ya Bapak Ibu. Kecewa ini bisa diartikatakan tidak puas, tidak senang, patah hati ya. Bagaimana kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan, mengikuti Tuhan dengan tidak pernah kecewa ya. Puji nama Tuhan. Ada kebenaran, 3 kebenaran yang saya ambil tentang kekecewaan. Yang pertama, memang benar bahwa kekecewaan membuat hidup seseorang tidak bahagia ya. Saya tulis di sini ada 3. Yang pertama, memang benar bahwa kekecewaan membuat hidup kita tidak bahagia. Yang kedua, kekecewaan selalu menghasilkan penolakan. Dan yang ketiga, kekecewaan menghalangi dan menghambat mujizat dan berkat Tuhan. Ya, siapapun kita pasti pernah kecewa. Penyebabnya adalah karena kenyataan realita kita tidak seperti yang kita harapkan dan inginkan. Ya, puji nama Tuhan. Ada 3 prinsip hidup yang saya mau bagikan untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun yang di tempat ini. Ya, 3 prinsip hidup supaya kita tidak menjadi kecewa. Yang pertama yaitu jangan melihat manusia ya. Prinsip pertama supaya kita tidak menjadi kecewa yaitu kita tidak boleh melihat manusia. Jangan melihat manusia. Melihat manusia pasti kecewa, tetapi lihat Tuhan pasti penuh sukacita. Ya, 1 Samuel 16 ayat 7. Di situ Tuhan berbicara, jangan melihat paras wajahnya, tetapi lihat hatinya. Tuhan lihat hatinya dalam kehidupan kita. Ya, jangan melihat manusia, tetapi selalu kita harus melihat Tuhan saja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Prinsip pertama supaya kita tidak menjadi kecewa dalam kehidupan kita, yaitu jangan pernah kita melihat manusia. Artinya janganlah kita melihat manusia pasti mengecewakan, tetapi lihat dan pandang fokus terus pada Tuhan. Ya, Dia yang akan menuntun jalan kita. Puji nama Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 18. Di situ ditekankan lagi bahwa apapun yang kita alami sampai saat ini itu semuanya hanya karena Tuhan. Kita gak usah bekerja atau kita gak usah melihat yang kelihatan juga, tetapi yang tidak kelihatan pun juga Tuhan akan selalu menyertai kita. Puji nama Tuhan. Ya, jangan pernah melihat manusia, tetapi tetap fokus pada Tuhan. Pandangan tetap fokus pada Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Prinsip pertama yaitu jangan melihat manusia. Ya, prinsip yang kedua saya mau bagikan secara cepat ya untuk mengiring Tuhan. Ada 3 prinsip. Yang pertama jangan melihat manusia. Yang kedua jangan pernah mendengar perkataan orang lain dalam hidup kita yang tidak membangun ya. Yang kedua jangan pernah mendengar perkataan orang lain yang tidak membangun ya. Artinya apa? Jangan pernah mendengar apa yang diperkatakan orang lain terhadap kita. Walaupun orang lain berkata kamu negatif, tidak usah dihiraukan perkataannya, tetapi dengarkanlah suara Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan ya. Prinsip yang pertama jangan melihat manusia. Prinsip kedua supaya kita tidak menjadi kecewa dalam hidup kita, jangan pernah mendengar perkataan orang lain yang tidak membangun ya, tetapi selalu merenungkan, selalu memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam ya. Kita akan selalu melekat pada Tuhan. Kita akan selalu menjadi bagian dalam hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam terangnya Tuhan. Maka oleh sebab itu kalau kita mau tidak mendengar perkataan orang lain, tetapi kita harus diam di dalam firman Tuhan, menggenapi firman Tuhan itu, yaitu kita tinggal di dalam firman itu yang hidup, supaya kita bisa beroleh keselamatan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Jangan pernah mendengar perkataan orang lain yang tidak membangun. Ya, di dalam Yosua 1 ayat 8 di situ firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Prinsip yang pertama, jangan melihat manusia. Prinsip yang kedua, supaya kita tidak menjadi kecewa dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah jangan pernah mendengarkan perkataan orang lain yang tidak membangun, yang tidak memotivasi hidup kita untuk semangat hidup. Ya, yang kedua itu kita bisa merenungkan, artinya kita ini menjadi pelaku firman sesuai dengan pembaruan, sesuai dengan perubahan sikap hati kita. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah firman itu terus selalu menjadi terang dalam kehidupan kita, supaya kita tidak mendengar apa kata orang, tetapi mendengar apa kata Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Prinsip yang pertama, supaya kita tidak menjadi kecewa, jangan melihat manusia. Prinsip yang kedua, supaya kita tidak menjadi kecewa, yaitu jangan mendengar perkataan orang lain yang tidak membangun. Prinsip ketiga, supaya kita tidak menjadi kecewa di dalam hidup kita, yaitu jangan terlalu banyak bicara. Ya, 2 Timotius 2 ayat 16-17. Di situ Alkitab mencatat, ya, hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Ya, puji nama Tuhan. Ya, prinsip yang ketiga, supaya kita tidak menjadi kecewa, jangan terlalu banyak bicara. Bicara yang seperlunya saja. Bicara yang memperkatakan kebaikan Tuhan. Bicara yang memotivasi saja. Ya, supaya kita tidak menjadi kecewa dalam kehidupan kita oleh karena perkataan kita, ya, bisa menjebak kita untuk kita dapat kecewa kepada orang lain. Ya, berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, hindari omongan-omongan yang kosong yang tidak suci, yang membuat sakit hati dan kecewa. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah ketetapan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, supaya dapat memotivasi sikap hati kita untuk mengiring Tuhan, tidak akan kecewa kalau kita mendapatkan pembaruannya daripada Tuhan. Selalu berdoa, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, suka membuat mesbah ibadah di dalam keluarga. Maka sikap-sikap hati kita seperti kecewa, panas hati, ya, seperti sakit hati, ya, kepahitan, itu bisa kita redam kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan. Kita suka bergaul dengan Tuhan, kita suka menyembah Tuhan. Buat waktu untuk selalu berdoa, buat waktu untuk selalu baca firman Tuhan, supaya kita tidak menjadi kecewa saat kita mengiring Tuhan Yesus. Amin, puji nama Tuhan. Ya, di Matius 11 ayat 6 ini, berbahagialah, ini saya bisa simpulkan, diberkati orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Di situ besarnya akunya Tuhan Yesus. Ya, hari-hari ini mungkin dalam rumah tangga kita kecewa dengan pasangan. Hari-hari ini kita kecewa dengan pekerjaan. Hari-hari ini kita kecewa dengan rumah tangga orang tua, kecewa dengan anak. Ya, dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, ya, kita dapat menjadikan teladan Kristus itu sepadan. Ya, karakter kita harus sama dengan Kristus. Ya, kita harus punya lemah lembut, kita harus punya roh yang selalu punya kasih, ya, enak didengar. Ya, sikap hati kita, kelakuan kita, tingkah laku kita harus sama seperti Kristus. Ya, hari-hari ini dalam mengiring Tuhan, ya, banyak yang kecewa dengan ekonomi, kecewa dengan kesehatannya, ya, kok tidak sembuh-sembuh, ekonominya kok saat ini kok masih stagnasi di situ aja, kecewa. Ya, melalui firman Tuhan malam hari ini di Matius 11 ayat 6 ini, biarlah mengiring Tuhan itu tidak menjadi bagian yang enak-enaknya saja, tetapi yang kesukarannya, yang pergumulannya, ya, kita juga ikut di dalamnya, supaya firman itu bisa tinggal di dalam hidup kita, dan kita diam di dalam firman itu dapat melatih hidup kita untuk melakukan yang benar di mata Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan dalam 3 prinsip ini supaya menjadi kekuatan saudara untuk tetap mengiring Tuhan, tidak pernah kecewa, tetap sukacita, semangat terus. Ya, di prosedur new normal ini, pemerintah ini akan buka kembali aktivitas
seperti biasanya, tetap semangat, yang menjalani dengan sukacita, penuh dengan semangat, penuh dengan yang bergairah, ya, supaya kekecewaan ini tidak ada dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang selalu dimuliakan Tuhan, selalu dimenangkan Tuhan, selalu diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang tidak akan saya perpanjang, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema kekuatan kita, menjadi pegangan kita, bahwa kita mengiring Tuhan, kita selalu sukacita sampai akhir kita menutup mata. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak surgawi, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini firman-Mu Tuhan. Kami dapat bagikan Tuhan melalui para pendengar maupun yang akan menonton video ini Tuhan, baik kami yang di tempat ini Tuhan. Berkat Tuhan akan turun dalam kehidupan kami saat firman-Mu ini yang dibicarakan, diperkatakan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang tak terbatas itu sambut melawat kami semuanya Tuhan. Kami percaya kami menjadi orang yang diberkati, kami menjadi orang yang sukacita, tidak pernah kecewa. Apapun itu Tuhan keadaannya, situasi, kondisinya Tuhan, kami tetap melekat pada Tuhan, kami tetap semangat menjalani hidup ini. Walaupun COVID-19 ini Tuhan belum berakhir, belum berhenti, tapi kami percaya Tuhan ada semangat baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percayakan Tuhan Yesus, para pendengar maupun yang menonton video ini Tuhan, diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, apapun yang dilakukan, dikerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Tuhan pelihara kami semua anak-anak Tuhan, khususnya Tuhan yang saat ini mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, kebesaran, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.